PKDP 2025. Musliadi menampilkan video pembelajaran interaktif dengan mata kuliah komunikasi publik dan massa. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, saya Musliadi, merupakan peserta PKDP tahun 2025. Saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah komunikasi publik dan komunikasi massa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep dasar komunikasi publik dan komunikasi massa, tetapi juga mampu menyebarkan keterampilan komunikasi di berbagai konteks, baik untuk kepentingan profesional, organisasi, maupun sosial. Pengertian komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan di depan umum, audiens, dengan tujuan menyampaikan pesan, mempengaruhi, atau menginspirasi masyarakat luas. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui pidato, ceramah, debat, orasi, presentasi, seminar, dan forum publik lainnya. Menurut Onong Ujjana Effendi, komunikasi publik merupakan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dengan audiens yang jumlahnya besar. Contoh, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan. Dosen memberikan kuliah di depan mahasiswa. Pengertian komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media massa, televisi, radio, surat kabar, internet, untuk menjangkau audiens yang luas dan heterogen. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa untuk publik yang besar. Contoh, berita di televisi nasional, konten informasi di media sosial, iklan layanan masyarakat di radio dan internet. Perbedaan antara komunikasi publik dan komunikasi massa. Dari segi audiens komunikasi publik, audiens dapat dilihat secara langsung, jumlahnya terbatas, misalnya peserta seminar, pendengar orasi, atau mahasiswa dalam kuliah. Komunikasi massa, audiens luas, heterogen, dan tersebar di berbagai tempat, misalnya penonton TV, pendengar radio, atau pengguna media sosial. Dari segi media komunikasi publik, disampaikan secara tatap muka atau melalui sarana sederhana seperti mikrofon dan panggung. Komunikasi massa, menggunakan media massa seperti TV, radio, surat kabar, majalah, portal berita online, atau media digital. Dari segi feedback, umpan balik, komunikasi publik. Umpan balik dapat diterima langsung dari audiens, aplaus, pertanyaan, ekspresi wajah. Komunikasi massa, umpan balik bersifat tidak langsung atau tertunda, misalnya komentar di media sosial, rating acara TV. Dari segi sifat hubungan komunikasi publik, bersifat personal, karena komunikator sering dikenal langsung oleh audiens. Komunikasi massa, bersifat impersonal, karena komunikator, seperti jurnalis atau presenter TV, tidak selalu dikenal audiens secara pribadi. Dari segi tujuan komunikasi publik, lebih menekankan persuasi langsung, membangun hubungan dan pengaruh secara tatap muka. Komunikasi massa
bertujuan menyebarkan informasi secara luas untuk membentuk opini publik dalam skala besar. Dari segi kontrol pesan komunikasi publik, komunikator dapat mengontrol pesan sesuai respons audiens, misalnya mengubah gaya bicara. Komunikasi massa. Pesan biasanya sudah terformat dan tidak bisa diubah setelah disebarkan. Integrasi keilmuan dalam komunikasi publik dan massa. A. Aspek sosial komunikasi publik dan massa perlu memahami karakter sosial masyarakat, seperti norma, adat, dan kebiasaan, agar pesan dapat diterima dengan baik. Misalnya, komunikasi publik di daerah pedesaan akan berbeda gaya bahasanya dibandingkan di perkotaan. B. Aspek budaya pesan komunikasi harus selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Budaya memengaruhi gaya komunikasi, bahasa tubuh, bahkan cara berinteraksi dengan audiens. C. Aspek agama dan etika integrasi dengan nilai agama menuntut komunikator untuk jujur, adil, dan menghindari ujaran kebencian. Dalam Islam, komunikasi harus membawa kemaslahatan, sebagaimana perintah untuk berkata yang benar, Qiyas Al-Ahzab 70. D. Aspek teknologi. Kemajuan teknologi digital mengubah pola komunikasi massa. Internet, media sosial, dan platform daring memungkinkan komunikasi massa menjadi lebih interaktif. Komunikasi publik pun kini dapat dilakukan melalui webinar atau live streaming. Peran dan tantangan. Peran, menyampaikan informasi dengan cepat dan luas. Membangun opini publik. Menjadi sarana edukasi dan kontrol sosial. Tantangan. Penyebaran hoaks dan disinformasi. Bias media. Kesulitan menjaga etika komunikasi di era digital. Komunikasi publik dan komunikasi massa bukan sekadar aktivitas menyampaikan pesan, tetapi merupakan praktik integrasi antara ilmu, teknologi, etika, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan integratif, komunikasi dapat menjadi alat untuk mencerdaskan, menyatukan, dan membangun masyarakat. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa komunikasi publik dan komunikasi massa memiliki peran penting dalam membangun interaksi sosial yang efektif. Komunikasi publik berfokus pada penyampaian pesan secara langsung kepada audiens, sedangkan komunikasi massa menjangkau khalayak luas melalui media. Dengan memahami perbedaan dan fungsinya, kita dapat lebih bijak dalam menyampaikan pesan, mengelola informasi, serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesional. Demikian materi mengenai komunikasi publik dan massa, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.